Kalau dilihat berbagai sentimen ini dampaknya kepada pengusaha ini akan seperti apa Pak Iwan? Ya, pertama memang di Amerika ini ada krisis perbankan yang dimulai dari Silicon Valley Bank ya, yang mengalami kesulitan gitu ya. Terutama bank ini kan bank yang memberikan pelayanan kepada sektor startup ya. Kebetulan startup ini pada masa pandemi kemarin dia mengalami kondisi yang baik ya, dia mengalami surplus ya. Tetapi kemudian sekarang menjadi berbalik karena The Fed sudah sekian kali menaikkan suku bunga sehingga mereka kesulitan untuk bisa membayar pinjamannya. Kemudian The Valley ini juga banyak menginvestasikan surplus yang dia peroleh itu ke obligasi, di mana obligasi kemudian biasa kalau suku bunga The Fed naik, obligasi akan turun. Nah, ini menyebabkan itu sulit. Dan ini kemudian merambat kepada sektor-sektor lain ya di Amerika. Nah, bagi Indonesia sebenarnya eh, konektivitas kita sektor perbankan dengan sektor perbankan di Amerika itu tidak terlalu kuat ya. Sehingga menurut saya pengaruh dari keuangan di Amerika ini tidak terlalu besar juga gitu menyebabkan dampak yang terlalu buruk bagi Indonesia begitu. Baik Pak Iwan, terima kasih. Kalau tadi Anda menyampaikan bahwa sentimen-sentimen yang terjadi begitu, artinya sentimen negatif yang terjadi di Amerika Serikat ini tidak terlalu berpengaruh atau mungkin tidak terlalu berpengaruh langsung kepada perekonomian kita atau kondisi dari pengusaha yang ada di Indonesia begitu. Tapi kalau membahas mengenai kondisi sekarang Pak yang ada di China, juga kita lihat ada pelemahan ekonomi dan juga ini ada krisis begitu Pak di beberapa sektor yang ada di China. Nah, Anda sendiri melihatnya apabila ternyata sektor properti sebut saja untuk saat ini yang sedang berada di kondisi yang sedang tidak baik-baik saja di China. Ini dampaknya ke kita akan seperti apa Pak Iwan? Sebenarnya Amerika tadi yang saya katakan tidak berdampak itu yang secara langsung sektor keuangan. Tapi sektor keuangan ini kan mempunyai implikasi yang tidak langsung. Tentu kemudian akibat dari situ pertumbuhan ekonomi di Amerika juga mengalami penurunan, itu berarti juga ekspor kita akan sedikit terganggu. Ya. Daya beli masyarakat di Amerika turun karena sektor keuangannya, pertumbuhan ekonomi turun, itu pasti dampaknya kepada ekspor kita. Dan ini itu saya kira dampak tidak langsungnya pasti ada, ya bukan tidak ada ya. Nah, sedangkan di Cina sendiri, Cina dan Amerika ini kan pasar yang besar bagi Indonesia ya. Dua negara ini bisa mencapai 35 atau 36% dari total ekspor kita ya. Dan tentu Cina ini pengaruhnya sangat besar ya kepada kita ya. Nah, seperti kita ketahui Cina mengalami masalah karena propertinya yang sedang menurun, kemudian ekspornya juga lesu, kemudian sektor eh, pemerintah daerah itu banyak juga utang ya. Ini menyebabkan tentu gangguan terhadap ekspor kita juga ya. Dan tentu Cina maupun Amerika ini kan raksasa ya. Apa yang terjadi di dua negara ini tentu akan mempengaruhi situasi global. Situasi global pasti akan berpengaruh ke Eropa, berpengaruh kepada Jepang ya, di mana negara-negara ini merupakan partner yang penting bagi Indonesia. Eropa sendiri kan urutan kelima dari pangsa pasar ekspor kita. Sehingga sebenarnya pengaruh-pengaruhnya itu adalah seperti itu kepada Indonesia, kepada bisnis kita, karena memang kita sudah menjadi bagian dari ekonomi global itu. Baik, Pak Iwan. Pak Iwan, tapi kalau kita membahas ya Pak, dengan apa yang pernah terjadi di tahun 2008 begitu, kita lihat ada krisis yang cukup parah. Artinya dengan kondisi yang saat ini terjadi di Amerika Serikat, krisis perbankan, lalu juga pelemahan ekonomi yang ada di China. Apakah mungkin Pak akan bisa terjadi lagi krisis yang terjadi seperti di saat tahun 2008? Tahun 2008 saya kira berbeda ya dengan sekarang. 2008 itu kan skandal mortgage ya, subprime mortgage, di mana ada eh, moral hazard di sana, sehingga kemudian sistem keuangan di Amerika itu
jatuh. Nah, pada waktu itu memang negara-negara seperti Jepang, seperti Eropa itu mempunyai portofolio atau punya exposure keuangan mereka di lembaga keuangan Amerika, terutama Lehman Brothers yang kemudian bangkrut pada waktu itu. Tapi sebenarnya tahun 2008 pun bagi Indonesia tidak terlalu punya dampak langsung karena exposure keuangan kita tidak terlalu terkait dengan katakan Lehman Brothers gitu. Kalau Lehman Brothers bangkrut karena kita nggak punya exposure di sana, keuangan kita tidak terlalu terpengaruh. Hanya pada waktu itu karena globalnya buruk, Indonesia ikutan terkena gitu. Nah sekarang ini menurut saya tidak akan seperti itu ya. Pertama, Indonesia memang tidak punya exposure yang kuat lembaga keuangan kita. Kita tidak naruh uang kita itu dikatakan di apa namanya SVB tadi di Bank Bali itu. Yang kedua sebenarnya negara-negara lain partner dagang kita, katakan Jepang, Eropa ya belajar dari tahun 2008, mereka pun tidak terlalu menaruh uangnya di SVB itu, sehingga mungkin pengaruhnya juga tidak seperti tahun 2008 lah. Menurut saya tidak akan sebesar atau semengerikan. Baik Pak Iwan, kalau tadi Anda menyampaikan sebetulnya begitu ya, kalau dari sisi keuangan begitu, artinya kalau dari sektor keuangan atau dari aset keuangan mungkin kita tidak akan terlalu terdampak. Tapi mungkin nggak Pak, ada mungkin spillover efek yang mungkin terjadi dari apa yang terjadi di Amerika Serikat dan juga di China, mungkin dari sektor lain Pak, bukan hanya dari aset keuangan. Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak Iwan? Tadi saya katakan dampaknya itu tidak langsung, di mana kemudian katakan di Amerika karena ada masalah keuangan di Bali itu yang kebanyakan startup, tadi daya belinya turun kemudian menyebabkan ekspor kita ke sana juga akan berkurang. Dan juga sekarang ini karena akibat dari itu kan banyak orang yang merubah investmentnya yang lebih aman ya. Bisa saja uang yang ada di Indonesia ini kembali ke tempat-tempat yang aman ya, bukan ditebangkan. Tetapi sebenarnya Indonesia sendiri juga termasuk negara yang cukup aman sebagai tujuan investasi gitu ya. Yang kedua, seperti saya katakan, Cina ini partner yang penting buat kita. Ketika Cina ini batuk-batuk akibat dari properti, akibat dari hutang dia, akibat dari pengangguran yang cukup meningkat di Cina, itu akan pasti berpengaruh kepada ekspor kita ke mereka, ya, terutama yang berkaitan dengan pertambangan ya, dan juga mempengaruhi Eropa. Eropa itu kan juga sangat tergantung juga pada Cina ya. Sementara Eropa ini juga partner yang penting bagi Indonesia ya. Dengan demikian hal-hal semacam ini tentu punya pengaruh bagi pelaku-pelaku usaha di Indonesia secara tidak langsung akibat dari krisis keuangan yang terjadi di Amerika maupun kondisi ekonomi yang tidak baik begitu di China.